besar untuk mempengaruhi penentuan anggaran proyek-proyek pemerintah di DPR. Ya. Dilanjutkan, melanjutkan dari pertanyaan rekan kami. Sebenarnya saudara Munadi Herlambang itu meminta uang kepada saudara hanya sebesar 1,5 miliar. Iya Pak. Namun mengapa saudara memberikannya sebesar 1,8 miliar? Saya tidak mengenai angka, saya tidak tahu persis, tidak ingat persis. Apakah 1,5 atau 1,8? Silakan nanti dari barang bukti yang ada. Ya, baik. Saya akan kembali kepada pertanyaan nomor 31 dan jawaban saudara nomor 31. Ada beberapa kasus yang belum ditanyakan, yaitu pada saudara menjelaskan pada tanggal 30 Maret 2010 saudara mengeluarkan kasbon sebesar 500 juta rupiah. Apakah betul? Yang menerima siapa Pak di situ? Saya bacakan saja. Pada tanggal 30 Maret 2010 saudara Munadi Herlambang telah mengambil dana secara tunai di uang kerja saya dalam kurung Kadip DK1 PT AK. Dana tersebut berasal dari proyek pembangunan gedung PT Bio Farma di Bogor sesuai dengan bon sementara divisi konstruksi 1 pada tanggal 30 Maret 2010 sebesar 500 juta rupiah. Mohon maaf. Sebentar ya, tapi dalam barang bukti kasbon itu ada tertulis itu keperluan Bio Farma dalam kurung Andi. Andi Mukayat. Hanya Andi saja. Iya. Yang tanda tangan saya semua. Menerima tanda tangan hanya yang menerima saja, tidak ada namanya. Oh, saya Pak. Itu. Iya. Andi Muhayyad itu siapa? Andi Mukayat. Andi Mukayat itu sama dengan Munadi Herlambang Pak. Sama dengan Munadi Herlambang ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Kemudian ada kasbon yang kedua tanggal 31 Maret 2010. Saudara Munadi Herlambang telah mengambil dana secara tunai di ruang kerja saya dalam kurung Kadip DK1 PT AK. Dana tersebut berasal dari proyek pembangunan gedung PT Bio Farma di Bogor sesuai dengan bon sementara divisi konstruksi 1 pada tanggal 31 Maret 2010 sebesar 250 juta. Dalam barang bukti kasbon itu tertulis untuk keperluan proyek Bio Farma tanda panah Andi. Iya. Mohon dijelaskan. Andi untuk sumur Munadi Herlambang. Andi Mukayat. Untuk Munadi Herlambang. Iya. Selanjutnya kasbon yang ketiga yaitu pada tanggal 15 April 2010 saudara Munadi Herlambang telah mengambil dana secara tunai di ruang kerja saya dalam kurung Kadip DK1 PT AK. Dana tersebut berasal dari proyek pembangunan gedung PT Bio Farma di Bogor sesuai dengan bon sementara divisi konstruksi 1 pada tanggal 15 April 2010 sebesar 45.500.000 rupiah atau sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat. Dalam barang bukti kasbon untuk keperluan 5.000 dolar Amerika Serikat tertulis juga 9.100 rupiah diperhitungkan Kimia Farma tanda panah M3. Tolong dijelaskan. Andi yang terima ada Andi lagi Pak? Tidak ada kata-kata Andi, namun menurut keterangan saudara itu yang menerima adalah Munadi Herlambang. Iya, Munadi Herlambang. Dari ketiga kasbon itu untuk tanggal 30 Maret dan tanggal 31 Maret ini adalah kan selisih 1 hari. Ini coba saudara jelaskan untuk keperluan apa ini saudara menyerahkan uang seluruhnya sekitar 1 miliar kepada saudara Munadi Herlambang. Ya saudara, ya kasbon Pak, kaitannya dengan proyek Bio Farma dengan pemenangan atau bagaimana. Tapi yang jelas kalau di situ tidak ada tulisannya untuk AU, dia minta atas. Kalau tidak ada tulisannya untuk Anas Subadi Group atau AU, berarti itu untuk kepentingan dia sendiri bersama Saudara Arif. Begitu. Iya, tapi kalau di situ ada tulisannya AU, ada AU gitu, berarti dia minta untuk mengatasnamakan Pak Anas Subadi. Baik, kalau yang kasbon yang 45.500 untuk pembelian dolar ini, iya, seperti yang Pak Munadi Herlambang. Permintaannya. Iya. Ini berarti uang tunai rupiah atau dolar? Iya. Rupiah atau dolar saya lupa, bisa jadi dolar, bisa jadi rupiah. Baik, terima kasih.
Untuk sementara cukup. Baik, cukup baik. Sekarang dari majelis, saudara saksi ya. Saksi, Siap. mau nanya. Itu PT Adikarya itu kan mendapat proyek-proyek berkaitan dengan proyek dan jasa barang-barang dan jasa pemerintah ini. Lalu kemudian PT Adikarya ini mensubkonkan kepada beberapa perusahaan. Betul. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan perusahaan-perusahaan untuk bisa menjadi subkonnya PT Adikarya? Perusahaan yang bisa menjadi subkon Adikarya sudah tercatat oleh kesisteman Adikarya, sudah tercatat sebagai vendor approval list. Mula-mula perusahaan tersebut bisa jadi mengajukan diri sebagai subkon melalui penawaran harga. Kemudian setelah dinilai oleh manajer procurement atau manajer pengadaan, perusahaan ini bisa diterima atau ditolak. Kemudian apabila diterima, maka perusahaan tersebut direkomendasikan kepada project manager untuk diterima atau ditolak. Apakah untuk subkon ini hanya sekali saja seleksinya? Seperti tadi saudara katakan bahwa PT Adikarya itu sudah punya daftar. Iya. Apakah itu hanya sekali dan itu kemudian itulah nanti subkon untuk semua proyek Adikarya, atau itu diajukan berdasarkan setiap proyek? Sekali saja, tetapi dievaluasi. Sekali saja. Sekali saja diajukan sekali, kemudian dievaluasi setiap dia mendapat pekerjaan. Jadi kinerjanya bagaimana? Kalau di dalam proyek tersebut kinerjanya ternyata tidak bagus, maka bisa jadi proyek ini akan menjadi subkon yang kita blacklist. Apakah tidak terbuka untuk perusahaan yang lain Terbuka. untuk masuk sebagai subkon? Terbuka. Kemudian dengan sistem yang ada, ini yang akan dinilai oleh manajer procurement. Perusahaan yang baru terbuka untuk menjadi subkonnya Adikarya. Dalam praktek bagaimana? Itulah yang terjadi. Dilakukan itu, ataukah hanya memang daftar yang telah ada, vendor-vendor yang telah ada? Dilakukan seperti itu yang mulia. Misalnya seperti Global perusahaan yang kebetulan juga menjadi subkonnya Adikarya, sebelumnya belum pernah menjadi subkonnya Adikarya. Siapa yang menentukan di Adikarya? Pada waktu itu saya yang menentukan. Saudara yang menentukan. Iya. Global Mandiri. Kemudian apakah setelah saudara tentukan siapa yang akan menjadi subkon, apakah dilaporkan kepada pemberi proyek? Adalah kewajiban project manager untuk melaporkan subkon yang ada pada Adikarya. Ya, itu kewajiban. Ya, kewajiban. Dan sepengetahuan Yang saya saya tanyakan kenyataannya bagaimana? saya tidak cek, tetapi dalam persidangan saya melihat, dalam persidangan saudara Deddy Kusindar, saya melihat bahwa beberapa subkon, saya lihat beberapa, tidak semuanya, disetujui dan disampaikan kepada pemilik pekerjaan. Untuk Lutasari Citra Laras Diketahui perusahaan, diketahui oleh BP. ke siapa dilaporkan? Kepada Deddy Kusindar, oleh project manager saudara Purwati Hendro kepada Pak Deddy Kusindar. Benar ini? Benar. Ya, kami akan cross check dengan keterangan saksi yang lain. Ya. Kemudian berkaitan dengan uang-uang yang tadi ada, saudara terangkan, menurut saudara itu mengalir kepada terdakwa dari PT Adikarya. Yang tadi melalui ada orang-orang yang tadi Indra Jaya Monopol, kemudian ada dari Munadi Herlambang, ya. Pertanyaan saya berkaitan dengan ini, yang ambil uang kan tadi saudara, Yang memberikan uang, yang memberikan uang ya, kepada dua orang itu adalah saya. kepada orang. Apa yang dikatakannya kepada saudara sehingga kemudian saudara ngambil uang itu di kasir? Saya mengambil uang yang saya maksudnya
yang dikatakan mereka seperti yang saya tuliskan dalam kasbon. Apa itu? Misal untuk sumbangan Pak Anas yang kita bebankan di proyek RCA yang tidak jadi. Kemudian untuk pemenangan Kongres Saudara AU. Nah, tadi kan saudara katakan bahwa kalau itu untuk kepentingan yang lain itu tidak ditulis nama AU, begitu. Tapi untuk kepentingan AU kemudian itu ditulis nama AU. Ya. Nah, lalu kemudian apakah dari pihak saudara itu melakukan cross check? Ini uang yang saudara keluarkan atas nama AU ini, apakah betul dimanfaatkan untuk keperluan AU ataukah ini akal-akalan daripada staf saudara yang kemudian mengatasnamakan AU atau orang lain? Saya tidak ada, mohon maaf yang mulia, bahwa sini tidak melibatkan staf. Jadi saya yang meminjam, saya mengambil duit kepada kasir. Kemudian saya serahkan kepada yang membutuhkan, yaitu teman-temannya Pak Munadi atau Pak, dalam hal ini Pak Munadi Lambang. Apakah tidak ada proses sampai kemudian saudara meyakini dan kemudian mengeluarkan uang itu? Apakah bisa aja, seperti tadi ini kayak atas saudara Indrajaya Monopol, keluarkan uang 500 juta untuk keperluan Anas Kongres. Apakah cukup dengan begitu aja atau saudara bisa kemudian meminta apa benar ini untuk kepentingan saudara Anas untuk proyek? Apa yang kemudian menjadikan kontrol dari saudara atau dari perusahaan saudara untuk mengeluarkan uang sebanyak itu, atau memang lepas begitu? Bagaimana? Yang mulia bisa pahami bahwa Indrajaya adalah direktur operasi saya. Yang menentukan nasib saya di perusahaan ini, yang menilai adalah beliau. Apa jadinya kalau saya melawan dia? Satu, bahwa saudara bisa aja itu mungkin secara psikologi saudara, tetapi adakah bukti yang kemudian bisa saudara pertanggungjawabkan? Tidak ada. Bahwa tidak ada. Dalam kasus Indrajaya tidak ada bukti yang bisa saya pertanggungjawabkan. Lalu kemudian apa yang meyakinkan saudara ini benar kira-kira? Itu adalah tanggung jawab saya, yang mulia. Itu adalah tanggung jawab saya, bahwa itu adalah salah satu bentuk loyalitas saya, integritas saya kepada atasan saya. Dan di dalam prakteknya tidak ada yang berani mempertanyakan masalah itu. Dan apakah dilihat dalam pengalaman saudara berhadapan dengan orang-orang termasuk atasan saudara Indrajaya Monopol ini, apakah dalam pengalaman saudara menjadi bawahan dia dan dia atasan saudara, apakah yang dikemukakan itu selalu merupakan sebuah kejujuran dan kebenaran? Ataukah ada di antara yang dikemukakan itu kemudian saudara menemukan ada hal-hal yang tidak benar misalnya? Selama ini apa yang disampaikan kepada saya adalah hal kebenaran. Dan dia tidak pernah, karena menurut pengalaman saya dia juga jarang, hampir tidak pernah meminta duit untuk masalah yang seperti itu. Sehingga kalau toh dia membutuhkan, saya menilai itu benar. Terlepas itu benar atau tidak saya tidak tahu, tapi yang saya yakini bahwa itu benar, sehingga saya keluarkan. Mengenai Indrajaya. Kemudian mengenai saudara Munadi Lambang. Ya, Munadi Lambang itu adalah putranya seorang deputi yang bisa mengganti orang atau memanggil orang. Seperti halnya beliau memanggil saya di rumahnya pada saat saya melawan bahwa saya tidak mau kalah dengan PP pada saat RCA. Dengan kewenangan yang ada pada beliau dan posisi pada beliau adalah suatu hal yang tidak mungkin pada saat itu. Dengan seluruh risiko yang ada pada saya, terpaksa harus saya penuhi. Ya oke. Khusus untuk Nadi Herlambang yang saudara katakan ya, karena bapaknya deputi. Ya. Nah, apakah saudara waktu itu tidak berpikir anaknya dari seorang deputi ini
ini akan memanfaatkan daripada kekuasaan bapaknya untuk menyalahgunakan kewenangan. Saya tidak berpikir demikian. Walaupun bisa Kan ada jadi. bisa ada dua kebenaran ini. Benar dia minta duit untuk kepentingan terdakwa, Iya. dan apakah sebuah kebenaran juga dia menyalahgunakan kewenangannya mengatasnamakan terdakwa? Iya. Ini kan ada dua hal Iya. yang memang harus kita cari faktanya di persidangan ini. Iya. Dan untuk saudara Munafir Lambang, dia mengatakan bahwa peruntukannya untuk membayar hotel, untuk membeli nomor dan HP-nya. Nomor HP. Ya. Dan bagi saya sudah cukup untuk memberi alasan pada saya untuk saya membantu. Apakah memang kemudian itu dia lakukan? Apakah Sepanjang memang uang-uang itu kemudian dimanfaatkan untuk bayar hotel, untuk beli sepanjang pulsa, sepengetahuan beli saya nomor, iya atau- yang mulia. Sepanjang sepengetahuan saya itu yang dia lakukan. Karena setelah realisasi itu, setelahnya dia juga cerita. Memang pada waktu saya membeli saya tidak bisa mengontrol. Saya tidak punya kemampuan, walaupun saya berkuasa, tapi saya tidak berdaya untuk menolak. Tapi apakah saudara kemudian mendapatkan bukti, apakah itu informasi, ataukah ada orang-orang dekat saudara yang mengatakan bahwa memang uang itu dipakai untuk keperluan sebagaimana yang dia sampaikan pada saudara? Hanya pengakuan saudara yang mulia. Pengakuan dari siapa? Saudara yang muda dia lapor sendiri. Sebelum diserahkan uang atau sesudah diserahkan? Sesudah diserahkan uang. Kenapa dia sampai mengemukakan pengakuan itu? Apakah dia cerita sendiri atau saudara yang bertanya? Dia yang cerita sendiri. Kenapa sampai dia bercerita? Mungkin kebanggaannya. Mungkin saya tidak bisa menilai. Tapi saya hanya bisa menduga dan kebanggaan dia bahwa dia sudah berbuat sesuatu untuk Kongres. Apakah pada saat itu apa yang dilakukan oleh Munadi, kemudian oleh Indra Jaya Manopo itu, apakah itu merupakan inisiatif daripada terdakwa yang disampaikan kepada mereka? Apakah itu kemudian inisiatif daripada mereka sendiri untuk berbuat baik kepada calon yang mencalonkan diri? Saya tidak tahu yang mulia. Saya tidak bisa menilai. Tapi tidak dikemukakan berarti. Ya, saya tidak bisa menilai dan saya tidak mampu menilai itu. Tapi yang saudara tahu kemudian seperti yang saudara terangkan tadi. Iya. Kami lanjutkan ya. Sehubungan dengan Anda tadi menegaskan bahwa Anda loyal kepada atasan, terutama di saat muhayat tadi itu, ya, yang meminta Anda untuk melakukan tindakan. Koreksi yang mulia. Ya. Pak Mukayat bukan atasan saya. Bukan atasan, tapi Anda dipanggil oleh muhayat tadi kan gitu. Iya, betul. Penyambung pertanyaan utama. Iya, tapi orang yang sangat saya sekali. Iya, karena yang sempat diikuti di Betul. Betul yang mulia. Kemudian kami ingin tahu, apakah setelah itu Anda dapat promosi? Tidak. Ya, enggak ya, enggak ada hasilnya gitu ada. Ya. Iya. Anda kan saat itu kan, kalau tidak salah kan jabatannya kan ke kepala divisi situ. Iya. Setelah itu terakhir Anda apa terakhir jabatan Anda? Direktur operasi. Direktur. Iya. Promosi dong dari kepala divisi. Bukan dia kepala divisi. Bukan beliau kepala divisinya. Artinya bukan dia yang mempromosikan saya. Bukan dia yang promosikan, yang promosikan itu yang dirut dong. Deputinya juga sudah bukan dia yang mulia. Oh, sudah bukan dia. Sekarang kaitannya dengan Pak Bambang Tri tadi ya? Iya. Anda ya? Dirut saya baru. Ya. Apakah pada saat Anda menyerahkan uang 200 juta atas permintaan Pak Muhyad tadi itu yang katanya untuk membantu pendukung Anas pada saat kongres untuk sewa mobil kan gitu kan? Ya, betul. Betul. Apakah sepengetahuan dari dirut Anda? Setelah melakukan, saya ceritakan kepada beliau. Setelah melakukan ceritakan. Iya, saya ceritakan. Apakah ini juga ada ceritakan untuk hal-hal yang lainnya tadi itu? Kan hanya 200 juta ini, tapi juga banyak tadi. Iya, saya ceritakan. Ada ceritakan kepada dirut Anda ya? Iya. Atau dirut Anda? Iya. Dan beliau tidak komentar dan saya tidak ditegur. Dia tidak komentar dan tidak tegur. Nanti benda itu, tindakan benda itu
dibenarkan Ya. oleh jurut Anda. Kemudian kaitannya sama Ketut Darmawan, siapa Ketut Darmawan? Ketut Darmawan adalah direktur koperasi, direktur marketing perusahaan PTPP, pembangunan perumahan. Jadi Anda oleh Bulan tadi itu disuruh menyerahkan uang 200 juta itu kepada Ketut Darmawan ini? Iya. Kemudian tentang bahwa Anda diberitahu oleh Sutrisno terdapat keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lebih kurang sekitar 21 miliar. Betul gitu ya? Betul ya, boleh. Betul. Anda menegaskan coba pinjam melalui Mahfuz Roso. Koreksi yang mulia, atas usul manajer keuangan. Siapa itu? Sutrisno sendiri. Sutrisno itu bisa keuangan. Iya, untuk meminjam kepada Malah yang sulit malah si Sutrisno sendiri. Sutrisno ini. Karena itu adalah tupoksi dia untuk Oke, setelah itu Anda bertemu dengan Mahfuz Roso itu untuk menyelesaikan 21 M ini, pinjam ini Dan saya ketemu di kantor. di kantor. Iya, Pak Sora datang ke kantor dan saya meminjam. Saya katakan, Pak Tris kayaknya butuh duit nih, pinjam nih. Berapa Pak? Saya nggak tahu besarnya. Kalau memungkinkan, tolong dibantu ya Pak Tris. Saya begitu. Jadi satu sisi daripada Mahfuz Roso yang Anda menyerahkan uang sama dia, Iya. sisi lain itu terbalik ini bahwa Anda yang pinjam uang sama Iya, Mahfuz Rosonya itu. iya. Karena Pak Roso juga punya tagihan kepada kami, uang muka Hambalang, dan juga ada kewajiban kami yang belum diselesaikan untuk proyek RCA. Apakah itu dikompensasikan seperti itu? Saya tidak tahu bagaimana perhitungannya. Saudara teknisnya sudah yang lebih tahu. Kemudian setelah itu bicara dengan Mahfuz Roso itu, apakah yang 21 M ini teratasi? Dalam arti Saya tidak tahu tidak bisa detailnya. dipertanggungjawabkan menjadi sudah bisa dilunasi gitu. Saya tidak tahu detailnya. Saya tidak tanyakan lagi kepada dia apakah 21 itu yang dibutuhkan atau lebih atau berkurang atau bagaimana, atau setelah dievaluasi ternyata tidak 21 berkurang atau bagaimana, saya tidak tahu. Saya belum sempat tanyakan yang mulia. Apakah saksi, mungkin tadi juga sudah pernah dipertanyakan ya, sudah mendalami aja. Sampai sejauh mana pengetahuan saksi tentang kedekatan antara Mahfuz Roso ini dengan terdakwa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau berasal dari daerah yang sama, yaitu di daerah Kabupaten Kediri, walaupun beliau daerahnya kalau nggak salah termasuk Blitar, tapi berdekatan dengan perbatasan Kediri. Sama-sama di HMI tadi. Iya, sama-sama. Mahfuz Roso tidak. Mahfuz Roso dari, kalau kuliahnya beliau dari Brawijaya, Mahfuz Roso, beliau dari UNER, tapi yang jelas kedekatan mereka atas satu kampung gitu aja. Kalau kaitannya dengan DCR, Anda tahu nggak? Dengan Duta Citra Selaras. saudara, yang setahu saya, Duta Citra Laras itu adalah perusahaan IMB yang sub saya, yang dimiliki oleh saudara Mahfuz Roso dan Munadir Lambang. Mahfuz Roso dan Munadir Lambang. Apakah ada kaitannya dengan terdakwa? Tidak, pada waktu itu kita tidak tahu ada kaitannya dengan terdakwa. Pada waktu itu tidak tahu. Tidak tahu. Gimana? Sekarang takut ada saksi sekarang tahu nggak? Bahwa sekarang tahu bahwa pemilik beliau adalah salah satu pemilik saham, Siapa? Nyonya Ibu Anas, Istrinya Pak Anas. istrinya Pak Anas ya, istrinya Pak. Istrinya Pak Anas ini salah satu Pemilik, iya, saham. diramaikan sebagai pemilik saham. Diramaikan. Ya, Kita tahu kita diramaikan setelah pemilik saham di Iya. DCR itu. ya. Kemudian sepanjang pengetahuan saksi juga, apakah saksi mengetahui dari berkali-kali yang disampaikan oleh Mahfuz Roso, kemudian Lambang, bahwa ini diperlukan keperluan si terdakwa ini? Anda kenapa konfirmasi kepada yang bersangkutan langsung? Saya tidak kenal yang mulia. Nggak kenal ya? Ya. Atau nggak coba-coba cari tahu itu kan? Kalau nggak kenal kan coba-coba cari tahu Nggak berani yang Menteri mulia. itu, nggak tahu sama siapa gitu. Tidak berani. Nggak berani ya? Ya. Sedikit lagi ya saksi ya. Tadi menerangkan bahwa
untuk melakukan proyek ini PTAK memberikan sesuatu pada pihak-pihak lain gitu ya. Nah, ini untuk menutupinya apakah diambil dari fee proyek? Kalau mohon maaf ya Bu ya, justru fee proyek ini yang kita keluarkan kepada pihak-pihak tertentu. Itulah maksudnya ini keluarkan kepada pihak tertentu. Itu termasuk fee proyek. Untuk proyek Ambalang P3 Zone ini berapa fee-nya? Sebetulnya hal ini menjadi tupoksi manajer keuangan, manajer pasar, karena dia bertanggung jawab. Ya, yang saudara-saudara lah berapa fee-nya? Yang diminta 18%. 14%. Yang diminta. Terus yang di Realisasi sampai sekarang berapa? Realisasi memang saya tidak pernah tahu tuh. Saya tidak pernah mengevaluasi. ya, Ya. baik ya, saudara tadi juga menerangkan bahwa untuk mengalir lambang karena bapaknya Muhayyad tadi saudara ada takut supaya dapat penghargaan untuk terdakwa ini diberikan supaya nanti saudara itu karena dia nanti calon ketua umum Partai Demokrat tentu pengaruhnya besar untuk pengaruh proyek-proyek yang akan didapat oleh PTAK gitu ya. Apakah sebelumnya saudara juga pernah memberikan uang kepada terdakwa ini dan terdakwa ini ada menguruskan suatu proyek bagi PTAK? Tidak pernah ya mulia, karena saya tidak kenal dengan terdakwa. Nah dari partai apa ketua umum Partai Demokrat yang sebelum terdakwa ini, apakah ada juga mengurus? Saya tidak kenal sebelum. Saya tidak pernah. Tidak pernah. Faktanya saudara tidak pernah mendapat proyek. Jadi yang saudara katakan ini supaya nanti gampang dapat proyek karena sebagai ketua umum Partai Demokrat akan punya pengaruh besar mempengaruhi proyek pemerintah, itu hasil pemikiran saudara atau fakta? Hasil pemikiran saja, Hasil harapan pemikiran saja. saudara ya. Bukan faktanya. Faktanya kan belum pernah. Belum. Kecuali pernah dari ketua umum Partai Demokrat sebelumnya Iya. saudara dapat. Karena pada waktu itu yang mulia yang perlu diketahui, peran saudara Nasaruddin begitu besar. Hampir semua proyek dikuasai oleh saudara Nasaruddin. Jadi saudara berpikir Dengan situasi seperti itu, Iya. saudara adalah punya berpikirnya pikiran. seperti itu. Sedangkan Nazar saja yang bendahara begitu Iya. besar pengaruhnya. Iya, luar apalagi biasa ketua umumnya. apalagi. Apalagi Iya, ketua umum. hanya pikiran, Hasil belum pernah menjadi pikirannya. kenyataan. Ya. Untuk khusus PT DCN dari Subkon ME ini siapa yang memutuskan? Saudara yang memutuskan? Untuk menjadi Subkon. Duta Sari. Ya, Duta Sari prosesnya begini yang mulia. ya akhirnya yang memutuskan siapa? Prosesnya tadi kan sudah ceritakan. Saya belum ceritakan semuanya. Tadi sudah pertanyaan Pak Ketua tadi ada pendaftaran, ada. Akhirnya yang memutuskan dia menjadi Subkon itu siapa? Sistem. Sistem. Kan ada orangnya yang Orangnya saya, tapi sistem yang memutuskan. Yang Apakah tanda tangan saya. pemutusan ini sebagai Subkon itu setelah adanya pemberian uang 21M dari Mahfuz Suroso? Makanya izinkan dulu saya memberikan penjelasan, mohon maaf yang mulia. Baik. Dari awal yang diundang untuk menghitung gambar rencana atau yang disampaikan gambar musik yang disampaikan oleh owner pekerjaan dalam ini Kemenpora adalah hanya Duta Sari. Padahal di Adikarya paling tidak ada 2 atau 3 kontraktor besar sebagai Subkon ME. Kenapa kok cuma Duta Sari? Yang kita undang semuanya, tapi yang datang hanya 1. Cuma 1. Iya. Mereka datang atau tidak atau bagaimana saya tidak tahu. Faktanya yang datang 1. Dan karena yang datang 1 lah ini, maka yang 1 ini membantu kita untuk menghitung penawaran. Baik. Adalah sangat kurang ajar, sangat naif apabila si pembantu ini setelah kita negosiasi tidak kita menangkan menjadi Subkon. Subkon. Kira-kira demikian ya. Ada pengaruhnya nggak penetapan itu juga dengan uang 21M dikasih oleh Mahfuz Suroso? Uang 21M itu terjadi sekitar bulan Desember ya bro. Sedangkan menjadi Subkon itu awal sekitar masih bulan Juli atau sampai. Atau kalau dibalik, apakah pemberian uang itu karena dia ditetapkan jadi Subkon? Kalau itu ya bisa jadi. Artinya setelah dia menang, dia terima uang muka, kita pinjam. Benar itu pinjam atau? Pinjam ya bro.
supaya kompensasi karena jadi Oh tidak, skor. tidak ada niat untuk kompensasi, tidak ada niat. Jadi saya pinjam, jadi atas permintaan manajer keuangan itu dia pinjam. Ya, bukan kompensasi ya. Bukan. Cukup bagus ya. Di awal tadi tidak pernah kenal dan pernah ketemu, tapi tidak tahu tapi tidak pernah bertemu betul dengan terdakwa. Betul, betul. Tapi ini saya mengcross ada dakwaan ini pada bulan September. Saudara pernah bertemu dengan terdakwa di restoran China Mas Kipres? Tidak pernah. Betul? Betul. Bersama Muhammad Nazarudin. Apalagi itu saya tidak pernah. Saya tidak pernah dan Mahfud Suroso. kalau saudara ketemu dengan saudara Mahfud Suroso berkali-kali di kantor saya ya. Di Mas Kipres membicarakan mengenai Saya katakan tidak pernah ya. tidak betul ya. Ya. Demi Allah saya disumpah saya katakan tidak pernah. Kalau kita tidak apa-apa ini dakwaan maksudnya ya. Iya. Tadi saksi katakan bahwa uang itu diserahkan kepada Munadir Lambang Betul. 1 miliar ya. Iya. Surajaya. Atas pertimbangan apa saksi karena terdakwa ini adalah mau munas lalu atas nama terdakwa bukan situ tidak atas nama penerima. Saya memberi karena saya melihat dia meminta. Ya, yang meminta kan Munadir Lambang. Iya, saya melihat Munadir Lambang. Kenapa tidak untuk Munadir Lambang? Karena saudara Munadir Lambang mengatakan untuk itu. Saksi tahu ekses akan timbul apabila yang menerima si A dikatakan si B. Tahu. Tahu? Ya. Apa tahu? Iya, kalau beliau tidak menerima ya tidak menerima. Nah, itu makanya. Iya. Tapi saudara mengatakan tertulis aku dan Iya. yang menerima di situ Munadir Lambang. Untuk kepentingan itu. Nah, itu. Untuk kepentingan aku atas pengakuan saudara Munadir Lambang. Iya. Jadi saudara Munadir Lambang yang meminta mengaku untuk kepentingan itu. Dan saya harus menulis di dalam kasbon itu sesuai apa yang dikatakan oleh peminta. Yang meminta tulis aku itu Munadir Lambang apa inisiatif saksi? Inisiatif saya, karena itu yang dikatakan oleh saudara Munadir Lambang. Iya. Dan yakin itu untuk Saya yakini kalau itu permintaan saudara Munadir Lambang. Perkara bahwa nanti itu sampai